Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur modal dan juga kebijakan dividen. Mengenai struktur modal terdiri dari pengertian, macam-macam, faktor yang mempengaruhi, serta perspektif Islam. Kebijakan dividen yang terdiri dari pengertian, macam-macam, faktor yang mempengaruhi, serta perspektif Islam. Nah, yang pertama, mengenai struktur modal yang akan dibawakan oleh Saudari Samusia dan juga Saudari Tendri Farasia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan macam-macam modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal adalah hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan. Terus macam-macam modal ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama eksternal ataupun modal asing. Perbedaan dengan sumber modal internal yang cenderung terbatas, yaitu hanya di hasil aktivitas usahanya saja. Sumber modal eksternal berasal dari pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Sedangkan eksternal ataupun modal sendiri. Sumber modal eksternal berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Sekian dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tendri Farasia akan membawakan materi mengenai faktor yang mempengaruhi struktur modal dan juga modal dalam perspektif Islam. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada 5. Yang pertama, struktur aktiva. Aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu bersumber dari struktur modal. Pada sebuah perusahaan industri yang sebagian besar modalnya itu dia tertanam dalam aktiva tetap, akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen, yaitu modal sendiri. Sedangkan utang itu dia bersifat pelengkap. Kemudian growth opportunity, yaitu kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi itu cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan. Misalnya dengan membangun pabrik baru, membeli mesin baru, atau membeli barang modal lainnya yang membutuhkan dana yang besar. Kemudian mengenai yang ketiga itu ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan kecil itu kemungkinan memiliki arus kas yang masih rendah untuk berinvestasi dan dia cenderung enggan untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk dijadikan partner bisnisnya, ataupun sebaliknya. Nah, pihak lain yang dia itu masih enggan bekerja sama dengan perusahaan kecil. Nah, perusahaan besar itu memiliki opsi dan akses pendanaan yang lebih banyak dan mudah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar itu cenderung akan melakukan diverifikasi usaha yang dia itu lebih banyak daripada perusahaan kecil. Nah, oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan itu akan lebih kecil. Selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan menghasilkan tingkat keuntungan di setiap periodenya. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan yang profitabilitasnya itu dia rendah.
Kemudian yang kelima itu ada risiko bisnis. Jadi risiko bisnis itu akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori itu akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Nah, semakin tinggi risiko bisnis perusahaan, maka perusahaan itu cenderung kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari sumber eksternal. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai modal dalam perspektif Islam. Nah, dalam Islam, pemanfaatan harta dalam suatu usaha yang dilakukan secara bersama minimal 2 orang itu dikenal sebagai syirkah. Dalam syirkah sendiri, para pihak itu menyertakan modal untuk menjalankan usaha yang memberikan keuntungan untuk semua pihak. Nah, dalam hal ini itu ada ketentuannya, yaitu yang pertama, modal itu harus diketahui. Jika modal itu tidak diketahui jumlahnya, maka bisa dikatakan hal seperti itu sebagai sesuatu yang spekulatif. Dan dalam Islam, sesuatu yang spekulatif itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua itu modal yang berbentuk real. Artinya modal benar-benar ada saat transaksi berlangsung, tidak hanya sekedar iming-imingan semata. Kemudian ada modal bukan hutang. Sebab pada umumnya modal itu ketika menggunakan utang mayoritas itu terkait dengan bunga. Baik, selanjutnya kebijakan dividen yang akan dibawakan oleh Saudara Ardiansyah dan juga Eka Murtisari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah, perwakilan dari kelompok 5. Di sini sedikit saya akan menjelaskan pengertian kebijakan dividen dan macam-macam dividen. Pengertiannya itu, dividen merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba ditahan sebagai cadangan perusahaan. Macam-macam dividen ada 5. 1. Dividen tunai. Dividen tunai merupakan pembayaran secara tunai dan umum digunakan oleh perusahaan. 2. Dividen saham dibayarkan dalam bentuk saham, digunakan ketika perusahaan kekurangan uang saham. Dividen properti. Properti ini dibagikan dalam bentuk aset, barang, jenis jarang yang dilakukan. Dividen scrip dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Dividen likuidasi bisa diartikan sebagai pengembalian modal. Hal ini terjadi jika perusahaan mengalami kerugian. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya Eka Murtisari akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen dan dividen dalam perspektif Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen. Menurut Rodoni dan Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran dividen suatu perusahaan adalah yang pertama yaitu posisi likuiditas. Nah, posisi likuiditas yaitu apabila laba yang ditahan diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap seperti mesin dan peralatan, bahan dan persediaan, dan barang-barang lainnya, maka hal tersebut dapat menunjukkan posisi likuiditas perusahaan yang rendah dan terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu lagi membayarkan dividennya. Faktor yang kedua yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dan dalam hubungannya dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen. Nah, faktor profitabilitas ini juga berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena dividen adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, dividen akan dibagikan apabila perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban tetapnya yaitu bunga dan pajak. Faktor yang ketiga yaitu leverage, yaitu faktor ini mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya, dan semakin rendah rasio ini akan menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.
Faktor yang keempat yaitu kebutuhan dana perusahaan. Kebutuhan dana bagi perusahaan dalam kenyataannya merupakan faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan dividen yang akan diambil. Faktor yang kelima yaitu stabilitas dividen. Stabilitas di sini dalam arti tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan oleh koefisien arah yang positif. Bagi investor, pembayaran dividen yang stabil merupakan indikator prospek perusahaan yang stabil pula. Dengan demikian, risiko perusahaan juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang membayar dividen tidak stabil. Selanjutnya yaitu dividen dalam perspektif Islam. Nah, dividen merupakan bagian dari keuntungan usaha yang dibagikan kepada para pihak yang bersyirkah, merupakan sesuatu hal yang dapat dilakukan dan dibolehkan oleh syirkah, sebab manusia akan mendapatkan apa yang telah diperbuatnya. Untung dan rugi atau dapat dividen atau tidak mendapat dividen merupakan konsekuensi ekonomi yang didapat oleh para pihak yang bersyirkah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada yang bersyirkah. Secara sunnatullah, yang namanya bisnis akan mengandung dua konsekuensi, yaitu untung dan rugi. Jika demikian, maka dalam syirkah, dua konsekuensi hasil tersebut akan ditanggung oleh para pihak. Pembagian atas untung dan rugi dalam bisnis disesuaikan dengan ketentuan hukumnya, yaitu jika untung maka dibagi sesuai dengan nisbah, dan jika rugi dibagi berdasarkan penyertaan para pihak yang bersyirkah. Nah, dalam berinvestasi, tujuan utamanya adalah mendapatkan pengembalian atau keuntungan dari investasinya. Akan tetapi, dalam Islam, setiap pencapaian keuntungan harus sesuai dengan aturan syariah, yaitu halal dari segi materi dan halal dari segi caranya. Sesuai dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu." Nah, maksud dari ayat di atas yaitu menjelaskan bahwa di dalam transaksi janganlah dengan cara yang batil memakan harta orang lain ataupun riba. Sesungguhnya perniagaan suka sama suka serta ikhlas merupakan jalan yang diridhoi Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama, yaitu yang pertama yaitu target hasil, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga keberlangsungan, dan yang keempat keberkahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.